Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini, di hari yang baik ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan masih membahas yaitu tentang puasa gitu ya teman-teman ya. Tetapi puasa tersebut ada kaitannya dengan dunia spiritual, ada kaitannya dengan dunia supranatural. Lalu apa manfaat dari puasa tersebut terhadap dunia supranatural, terhadap ahli spiritual dan yang lain sebagainya? Apakah ada kaitannya? Ada sahabat-sahabat. Puasa tersebut selain sebagai penawar racun dan juga sebagai perintah agama, baik itu di agama Islam maupun di agama non-muslim, itu juga ada perintah berpuasa. Dan ternyata puasa tersebut memang mempunyai beberapa manfaat, dan manfaat yang tersebut adalah cukup besar, sehingga dengan puasa tersebut akan memberikan dampak yang besar pula terhadap diri kita, termasuk dunia spiritual atau dunia supranatural. Nah, di kesempatan yang baik ini teman-teman, kita akan membahas yaitu manfaat puasa untuk spiritual, manfaat puasa untuk dunia spiritual atau dunia supranatural. Langsung saja, nggak usah lama-lama, karena ini juga waktunya kan sudah bulan puasa, harus mepet-mepet buko gitu ya. Sudah mepet-mepet untuk berbuka puasa, maka langsung saja manfaat dari puasa untuk dunia spiritual yang pertama, yakni bisa menyehatkan tubuh kita. Seperti pada umumnya yang kita ketahui bahwa puasa itu akan memberikan kesehatan kepada kita. Seperti ada kata-kata dalam Islam yaitu sumu tasihu. Berpuasalah kamu, maka tubuhmu akan sehat. Maka manfaat umum dari puasa tersebut adalah menyehatkan badan kita. Puasa tersebut bisa menjadi penawar racun di dalam tubuh kita, sehingga kita yang awalnya ini sakit-sakitan gitu ya, yang awalnya kita itu tidak seger babarblas, di dalam tubuh kita itu hawanya adalah males, rosor-rosor itu apa ya, mager gitu ya, mager itu kita disuruh untuk berpuasa. Maka ketika berpuasa, semua sifat-sifat itu nanti akan hilang. Sifat mager, sifat males, sifat sakit itu juga akan hilang teman-teman. Jadi puasa tersebut di dunia spiritual, bagi pelaku spiritual itu juga sangat bermanfaat. Karena apa? Orang yang mempunyai jiwa spiritual itu pasti ingin badannya itu sehat, ingin badannya itu kuat, supaya nanti dia bisa menerima ilmu-ilmu dari Tuhan, ilmu-ilmu dari alam, ilmu-ilmu dari khodam ataupun yang lainnya, sehingga ketika tubuhnya sehat, ilmu tersebut akan masuk ke dalam tubuhnya, akan meresap di dalam tubuhnya. Tetapi ketika tubuh ini tidak sehat, ilmu apapun itu, baik itu ilmu khodam, ilmu dari Tuhan, laduni, ilmu dari isian, dan yang lain sebagainya, itu tidak akan masuk di dalam tubuh. Itu. Kemudian ada lagi manfaat dari puasa untuk para pelaku spiritual, yaitu bisa melatih kesabaran dan juga bisa mengendalikan diri. Ini penting bagi pelaku spiritual, karena pelaku spiritual itu cepat atau lambat nanti akan berhadapan dengan orang lain, akan berhadapan dengan orang yang membutuhkan bantuannya, sehingga dia itu harus melatih kesabarannya. Karena orang pelaku spiritual itu kalau tidak sabar, itu dia akan dikalahkan oleh ilmunya sendiri, akan dikalahkan oleh khodamnya sendiri. Maka
pelaku spiritual. Tapi memang kebanyakan pelaku spiritual itu kalau awal-awal itu memang dia itu emosian gitu ya. Jadi dia itu emosian, kemudian dia itu suka bertengkar, suka marah, mempunyai marah yang ketika marah itu akan muntap gitu ya. Muntap itu apa ya? Marahnya benar-benar marah. Itu biasanya kalau orang-orang tersebut, orang pelaku spiritual tersebut itu baru masuk di dunia supranatural, itu seperti itu. Nah, tugas kita adalah mengendalikan diri kita supaya tidak bisa marah, tidak emosi. Kita melatih kesabaran dengan cara apa? Berpuasa. Itu adalah tirakat. Dan orang pelaku spiritual itu harus melaksanakan tirakat, harus melakukan tirakat. Lah pelaku spiritual tidak melakukan tirakat, ya apa gunanya? Tidak ada gunanya, teman-teman. Tuh. Kemudian manfaat puasa untuk pelaku spiritual yang lain, yaitu bisa mempererat hubungan dengan Tuhan. Orang yang berpuasa, pelaku spiritual yang berpuasa itu akan menambah kemesraan, akan memperdekatkan dirinya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena pelaku spiritual itu dituntut harus memang dekat dengan Allah, harus dituntut dekat dengan Tuhan, karena dia ketika dia melakukan atau membantu orang lain, misal dia ingin menyembuhkan penyakit orang lain, mau tidak mau dia harus berdoa kepada Tuhan, harus meminta kepada Allah lantaran khodam atau lantaran ilmu-ilmu yang dimilikinya. Jadi tidak mungkin panjenengan jauh dari Tuhan, tidak mungkin panjenengan jauh dari Allah, karena semua itu yang mengasih adalah Tuhan, yang ngasih adalah Allah. Jadi panjenengan harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berpuasa. Karena ketika kita berpuasa, spiritual kita ini akan naik, energi-energi di dalam tubuh kita ini akan naik, sehingga kita nanti bisa merasakan kemesraan, merasakan kedekatan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian manfaat yang lain puasa untuk para pelaku spiritual, yaitu bisa menjernihkan, bisa membersihkan jiwa, hati, dan pikiran kita. Ibaratnya puasa itu adalah merefresh otak kita, merefresh hati kita, merefresh jiwa kita. Jadi ketika tubuh kita merasa bahwa kita ini sudah banyak dosa, bahwa kita ini sudah banyak apa ya istilahnya kotor gitu lah. Kita merasa diri kita sudah kotor, kita perlu merefresh ulang diri kita dengan cara berpuasa. Nah, puasa tersebut itu bisa menjernihkan hati dan pikiran sehingga kita nanti mempunyai intuisi, mempunyai firasat yang peka, mempunyai kepekaan batin yang luar biasa, feeling kita, insting kita menjadi kuat, terus kemudian intuisi kita juga menjadi tajam. Itu kalau kita mau berpuasa. Kemudian manfaat puasa untuk pelaku spiritual yang lain, yaitu bisa meningkatkan kepekaan terhadap alam di sekitar. Tidak hanya kepada manusia, tapi kepada alam. Alam itu meliputi hewan, meliputi manusia, dan yang lain sebagainya. Kalau sesama manusia kita bisa merasakan atau merasakan penderitaan saudara kita yang kelaparan, kekurangan, dan yang lain sebagainya, itu kita akan menjadi peka. Kalau untuk bangsa gaib, kita bisa merasakan kepekaan yang luar biasa terhadap alam gaib. Karena apa? Ketika kita sudah berpuasa, kita akan disukai oleh makhluk gaib. Lebih-lebih khodam kita akan suka. Jadi khodam kita di dalam diri kita ini juga akan senang, bahagia karena kita mau berpuasa. Gitu. Kemudian ada lagi manfaat puasa yang lain untuk para pelaku spiritual, yaitu otomatis bisa menumbuhkan spiritual di dalam tubuh kita. Seperti yang sudah saya katakan tadi, sahabat-sahabat, bahwa ketika kita mau berpuasa, spiritualitas kita ini akan meningkat drastis, kemudian kita ini akan mendapatkan ilmu-ilmu baru yang kita tidak menyangkanya, sehingga energi di dalam tubuh kita ini pun akan menjadi kuat. Nanti sehingga ketika energi kita di dalam tubuh sudah kuat, maka apapun itu yang kita
inginkan insya Allah dimudahkan oleh Tuhan. Dan satu lagi, kita akan dicintai, akan disenangi oleh makhluk gaib, akan diikuti oleh makhluk gaib, bukan diikuti, dieloi, bukan, tetapi makhluk gaib itu akan tunduk kepada kita, khodam kita itu akan tunduk kepada kita, teman-teman. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa manfaat puasa untuk para pelaku spiritual. Kalau memang panjenengan para pelaku spiritual, saya yakin panjenengan sudah bisa merasakan manfaat dari puasa. Baik itu puasa sunnah, Senin Kamis, puasa mutih, puasa weton, atau puasa Ramadan seperti sekarang ini, itu akan menjadikan dampak terhadap diri panjenengan. Panjenengan bisa sharing di kolom komentar, nanti kita sharing apa sih dampaknya puasa tersebut. Nah, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.